Halo semua, kami dari SMA Ignatius Namatina di Karawang akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya dalam organisasi ASEAN. Pertama-tama, pengertian ASEAN sendiri adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASEAN dibentuk bukan hanya karena kesamaan geografis anggotanya, juga karena adanya keinginan yang kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, termasuk pengembangan kebudayaan masing-masing negara anggota. Didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri dengan adanya deklarasi perbara yang dilakukan dan ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Lalu yang kedua ada tujuan berdirinya ASEAN. Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Yang keempat itu, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara. Lalu yang terakhir itu memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Selanjutnya turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara Republik Indonesia berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam perdamaian dunia merupakan amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama itu melalui hubungan internasional yang dibagi menjadi 3, yaitu politik luar negeri atau seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Lalu yang ketiga itu politik internasional atau politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pola hubungan internasional yang dibangun bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerjasama dengan bangsa manapun di dunia. Dan aktif berarti bangsa Indonesia senantiasa berupaya secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 11 UUD 1945. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama itu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Dan faktor eksternalnya itu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pokok hubungan internasional. Pertama, negara kita menjalankan politik damai, yakni negara kita bersama-sama dengan negara lain berusaha menegakkan perdamaian. Kedua, negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Ketiga, negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. Keempat, negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. Kelima, negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di dalam organisasi internasional ASEAN terlihat pada saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam kala itu.
Saat itu, Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut, dan nyatanya Indonesia dapat berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, Indonesia juga mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara ASEAN. Pada kasus lainnya yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNRF berkonflik. Kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan Indonesia. Indonesia mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau juga bisa disebut ASEAN, serta mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Berikut adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, penggagas lahirnya ASEAN. Visi Indonesia adalah membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. Yang kedua, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT yang pertama, menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu, sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23-24 Februari tahun 1976. Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Lalu, ada penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia juga turut meluncurkan gagasan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas yang juga disebut ASC atau ASEAN Security Community akhirnya ditandatangani di Senggigi, Lombok pada 12 September tahun 2003. Lalu ada memastikan sentralitas ASEAN. Wujud dan peran tersebut terlihat saat Indonesia ikut memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of Foreign Minister of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada Juli 2016 lalu. Lalu yang terakhir ada turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Tidak hanya sebatas karena peran Indonesia sebagai salah satu pemerkasanya saja, tapi juga karena sikap politik Indonesia yang bebas, aktif, dan ingin berkontribusi mendorong kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Lalu, Indonesia sukses menjembatani upaya perdamaian dunia. Apresiasi ini juga diberikan secara khusus oleh PBB dalam KTT yang ke-10, ASEAN PBB, yang dilakukan di Bangkok, Thailand, pada 3 November 2019 lalu. Terima kasih. Terima kasih.